what you want, then you get what you want. I guess you got what you wanted. You're hitting the pole, and you give it your all, and you keeping it honest. It's too many nights and we nameless. Diorama 1. Di dalam diorama 1 terdapat 11 minirama yang menceritakan sejarah tentang perjuangan Pangeran Diponegoro melawan penjajah, lahirnya Budi Utomo, lahirnya Sumpah Pemuda, Kongres Perempuan Indonesia pertama, Kongres Jongjava di Yogyakarta, berdirinya Taman Siswa, penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, dan masuknya bala tentara Jepang ke Yogyakarta. Minirama-minirama tersebut adalah 1. Minirama Perjuangan Pangeran Diponegoro, 2. Minirama Kongres Budi Utomo 1, 3. Minirama Kedatangan Jepang ke Indonesia, 4. Minirama Penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, 5. Minirama Kongres Jongjava, 6. Minirama Kongres Perempuan Indonesia pertama, 7. Minirama Sejarah berdirinya Taman Siswa. Diorama 2 terdiri dari 19 minirama yang menggambarkan peristiwa sejarah proklamasi kemerdekaan sampai dengan agresi militer Belanda di Indonesia. Dalam ruangan pameran tetap ini berusaha menyajikan adegan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Yogyakarta pada masa awal kemerdekaan sampai dengan terjadinya agresi militer Belanda II. Peristiwa disajikan dalam diorama ini terjadi pada periode saat ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Minirama-minirama tersebut antara lain 1. Minirama Sri Sultan Hamengkubuwono IX memimpin rapat dalam rangka mendukung proklamasi kemerdekaan. 2. Minirama pelantikan Jenderal Sudirman menjadi Panglima Besar TNI TKR dibentuk pada 5 Oktober 1945. 3. Minirama penurunan bendera Hinomaru. 4. Minirama pelucutan senjata Jepang di daerah Gayam Yogyakarta pada tanggal 23 September 1945. 5. Minirama terjadi hari berdirinya Gajah Mada. 6. Minirama Kongres Pemuda di Yogyakarta. Diorama 3. Ketika masuk ke ruang diorama 3, kita disambut dengan lukisan pahatan besar di dinding yang terbuat dari kayu. Lukisan tersebut menggambarkan tentang keadaan rakyat Indonesia dulu ketika pada zaman penjajahan. Dalam diorama 3 terdapat 18 minirama yang menggambarkan peristiwa sejak adanya Perjanjian Renville 1948 sampai pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 September 1949. Selain minirama juga terdapat benda-benda bersejarah yang dipajang di dalam kaca. Ketika terjadi agresi militer Belanda pada tanggal 19 Desember 1945 pukul 6 pagi, pasukan Belanda melakukan pengeboman lapangan terbang Maguwo dan akhirnya lapangan tersebut pun jatuh ke tangan Belanda. Hampir seluruh pangkalan udara jatuh kepada Belanda. Salah satunya adalah alat komunikasi AURI yang dahulu terletak di Jalan Terbang Taman Yogyakarta kemudian dipindahkan ke lapangan Gading Wonosari. Alat komunikasi tersebut kemudian disimpan di salah satu rumah warga yang bernama Pak Wiro Sutomo di Gunung Kidul, Yogyakarta. Salah satu berita yang berhasil disiarkan adalah keberhasilan dari serangan umum 1 Maret 1949 ke seluruh dunia. Diorama 4 terdiri dari 7 buah minirama yang menggambarkan peristiwa sejarah pada saat periode Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai masa Orde Baru. Di ruangan ini tidak terlalu banyak diorama yang ditampilkan seperti diorama lainnya. Salah satu minirama menggambarkan adegan Presiden Soekarno membuka konferensi tingkat menteri pada tanggal 11 November 1959 dalam rangkaian konferensi rencana Kolombo 11. Yogyakarta dipilih menjadi tempat diselenggarakannya konferensi tersebut. Alasan memilih Yogyakarta dikarenakan Yogyakarta telah berhasil melaksanakan konferensi internasional sebanyak 2 kali. Serangan umum 1 Maret 1949 adalah peristiwa lanjutan dari agresi militer Belanda II yang bertujuan untuk merebut wilayah Republik Indonesia dengan menyasar Yogyakarta sebagai target utamanya. Sebab saat itu ibu kota Indonesia berada di Yogyakarta. Peristiwa penyerangan tersebut melibatkan sejumlah tokoh-tokoh pahlawan tanah air. Penyebab utama terjadinya serangan umum dilatar belakangi oleh propaganda Belanda ke dunia internasional yang mengklaim bahwa Indonesia sudah hancur. Tidak hanya itu, kelompok Belanda juga mengatakan bahwa pasukan tentara Indonesia tidak ada yang tersisa meski negaranya sudah merdeka.
Dengan ketiadaan negara Indonesia dan pasukan tentara, pihak Belanda merasa lebih leluasa menguasai kembali wilayah Indonesia. Mengetahui adanya propaganda menyesatkan dari kelompok Belanda, pihak Indonesia tak tinggal diam dan segera menyusun strategi untuk melawannya. I text a postcard sent to you. Did it go through?